Di balik nama terdapat padanya makna. Wa dallatan 'alaiha, dan penunjukan kepada nama itu. Umpamanya namanya siapa? Namanya Abdurrahman. Artinya hambanya Allah yang Maha Rahman. Maka di situ terdapat harapan dari orang tua, anak ini kelak menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh, yang beriman, yang bertakwa. Dia menyandang nama yang memiliki makna kehambaan. Abdullah, Abdurrahman, khairul asma indallah, sebaik-baik nama di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Memiliki hikmah yang terkandungi pada setiap nama-nama itu. Nah, diharapkan anak ini dengan kandungan nama itu memiliki keterkaitan. Irtibatun wa tanasub. Memiliki keterkaitan, memiliki hubungan antara nama dengan anak tersebut. Namanya saleh, maka diharapkan dia menjadi anak yang saleh. Namanya abrar, orang yang baik. Diharapkan dia menjadi orang yang baik. Abrar jamak dari birrun. Orang yang namanya muttaqin, diharapkan dia sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada keterkaitan antara jiwa sang anak itu dengan nama yang diberikan kepadanya. Karena nama itu memiliki makna. Wa alla yakuna al-makna ma'aha bimanzilatil ajami atau ajnabi al-mahd alladhi la ta'alluqu lahu biha. Karena itu janganlah memberi nama kepada anak dengan satu kata yang itu ajnabi. Ajnabil mahab. Kata yang tidak memiliki makna secara bahasa Arab. Dan ini beliau adalah orang Arab. Jangan dikasih nama dengan kata-kata yang ajami, yang ajnabi, yang bukan bahasa Arab, yang tidak mengandungi makna apapun. Ya. Kalau kita orang Jawa, jangan kasih nama-nama yang tidak ada maknanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Kalau orang Arab, maka carilah nama-nama yang berbahasa Arab yang memiliki makna yang di dalamnya terdapat keterkaitan antaranya dengan makna nama tersebut. Jangan pakai bahasa atau kata-kata yang tidak ada maknanya. Inna hikmatul hakimi ta'bazalik. Karena hikmahnya Allah yang Maha Hakim, ta'bazalik menolak hal itu. Wal waqi'u yashhadu bi khilafihi. Dan kenyataan sebagai bukti keterbalikannya. Artinya bahwa kalau nama itu nama yang syar'i, ya pasti ada pengaruhnya dengan nama yang dia pikul. Namanya siapa? Abbas. Namanya siapa? Ahmad namanya. Ini ada keterkaitannya. Kalau namanya nama yang tidak ada maknanya, maka anak itu pun tidak ada gregetnya. Ingin memberikan makna apa terhadap nama yang tidak ada maknanya. Bal lil asma' tathirun fil musammayat. Beliau pertegas kembali. Bahkan sebenarnya nama-nama itu memiliki pengaruh terhadap jiwa anak yang diberi nama dengan nama itu. Ya, Masya Allah. Ini sangat indah sekali. Sehingga memilih makna, carilah makna yang betul-betul memiliki makna yang akan berpengaruh pada jiwa sang anak tersebut. Walil musammayat tata'thurun an asma'iha fil husni wal qubhi. Dia pertegas kembali. Walil musammayat, dan bagi anak yang diberi nama memiliki pengaruh dari nama-nama yang timbul. Baik itu nama yang baik ataupun nama yang jelek. Ketika namanya nama yang baik, akan memberikan pengaruh yang baik. Ketika namanya jelek,
maka akan menimbulkan kesan yang jelek. Nama yang jelek membawa kepada kejelekan. Wal khifati wa thaqli, ringan dan berat. Wal latafati wal kathafati, lemah lembut ataupun kasar. Kama qila wa qallama absarat aynaka dza laqabin illa wa ma'nahu in fakarta fi laqabihi. Ini bait syair. Jikalau engkau melihat, wa qallama, betapa banyak matamu melihat, aynaka, kedua matamu melihat sesuatu yang berlaqab, illa wa ma'nahu, kecuali engkau akan mendapati maknanya jikalau engkau pikirkan ada pada laqab tersebut. Ya, maka kunyah, laqab, nama itu cari yang baik agar supaya anak yang kita beri nama itu memiliki pengaruh positif dengan nama-nama yang baik tersebut. Namanya siapa, Mas? Mukhlis. Masya Allah. Tahu kamu artinya mukhlis? Orang yang ikhlas. Orang yang beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlis. Maka semoga engkau Allah jadikan sebagai orang yang mukhlis benar. Betul-betul ikhlas dalam beribadah. Masya Allah. Namanya siapa, Mas? Namanya sebut orang yang baik. Itu namanya ulama. Kenal kamu sama ulama ini? Oh, kenal. Jadilah engkau sepertinya. Ada keterkaitan. Ya, ada keterkaitan dengan nama-nama tersebut. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul ismal hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai nama yang baik. Nama itu, kaum muslimin, di samping memiliki makna yang akan berpengaruh dengan jiwa seseorang, kalau nama itu baik, disebut dan dipanggil pun baik. Namanya siapa? Ahmad. Ahmad. Ta'al Ahmad. Sini kamu, Mat. Bahasa kitanya Matnya disingkat. Ahmad, ta'al. Namanya siapa? Namanya Abdul Hamid. Namanya Abdullah, Abdurrahman. Indah disebut. Enak didengar. Maknanya pun baik. Salim. Wahai seorang yang selamat. Langsung didoakan. Salamakallah. Semoga Allah menyelamatkanmu. Masya Allah. Namanya Salim. Bukan Rahayu. Salim namanya. Saleh. Bagus sekali. Nah, nama-nama yang baik itu disukai oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Ya, kita sebagai umatnya juga seharusnya mengikuti sunnahnya. Senang dengan nama-nama yang baik. Wa kana ya'khudhu al-ma'ani min asma'iha fil manami wal yaqdah. Wa kana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil makna-makna yang terdapat di dalam nama-nama tersebut fil manam, dari dalam tidur maupun ketika bangun. Artinya makna sebuah nama itu penting. Seperti tadi, Salim. Apa artinya Salim? Bukan salaman, Pak. Salim, salaman, begitu. Kan. Salim itu seorang yang selamat. Ketika dia tidur, dia didoakan selamat. Ketika dia bangun, ketika dia beraktivitas, dipanggil Salim. Salim. Semoga engkau selamat. Semoga engkau selamat. Masya Allah. Kalau engkau tahu, akan mendoakan Salamakallah. Semoga Allah menyelamatkanmu, wahai Salim. Ta'al. Urika. Hakada. Nah, begitu. Nama yang bagus. Wa kan yakrahu al-amkinatal munqarata al-asma. Beliau membenci nama yang jelek. Terkhusus berkaitan dengan nama sebuah tempat. Nama sebuah tempat. Namanya kok jelek, Nabi biasanya langsung mengganti. Nama orang jelek, Nabi menggantinya. Nama tempat yang jelek, Nabi menggantinya. Dan itu bagian dari ajaran Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika kita namanya kok jelek, maka kita disunahkan untuk menggantinya.
Ya tidak harus dengan diganti aktenya dan ijazahnya, itu susah Pak. Itu sudah di Dukcapil. Tapi ketika engkau mengenal dakwah ini, rubahlah namamu dengan nama yang baik. Namanya siapa? Anak namanya Hijrah Abu Fulan, namanya pakai kunyah. Nama aslinya kamu sembunyikan biar orang lain tidak menyebut nama itu. Kamu ganti namanya siapa? Zaid. Masya Allah, Zaid. Zaid, tahu Zaid, kaum muslimin, salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Zaid bin Harithah. Namanya siapa? Uqasyah. Masya Allah, Uqasyah, seorang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Namanya siapa? Masya Allah, namanya baik-baik. Seorang sahabat. Ya, namanya siapa? Umair. Namanya siapa? Umar. Masya Allah. Akan bagus itu. Itu terdengar di telinga ya bagus. Maknanya ya bagus. Dan penuh dengan doa. Dan harapan. Kalau itu bukan doa. Maka harapan. Supaya engkau seperti Umar. Umar Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin menekan. Yang berikutnya beliau mengatakan. وَيَكْرَهُ الْعُبُورَ فِيهَا. Ketika beliau mendapati satu desa namanya jelek, maka beliau pun nggak menyukainya dan tidak suka untuk lewat di situ. Nama jelek contohnya apa? Wail. 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 Neraka. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Hell gitu ya. Namanya wail. Di telinga mungkin bagi orang yang tidak paham artinya, main temen ya. Wail. Oh, main temen ng kuping. Wail. Wail itu neraka, Pak. Masa nama anak neraka? Wail. Mudah-mudahan kamu masuk wail. Wah, mengerikan sekali. Itu bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Nah, ada namanya Wil. Nah, Wil, apa Wil? Wanita idaman lain. Masa dikasih nama Wil? Wanita idaman lain? ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط التناسبي والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخر وضد هذا العبور من الأسماء إلى مسماه. Lalu melanjutkan ucapannya. Maksud ucapannya Imam Muqayyim ya. Lalu mengatakan, tatkala, ini terulang kembali pembahasan di atas, tatkala antara nama dan pihak yang diberi nama, antara nama dan anak yang kita beri nama, minal irtibat, ada keterkaitan di situ. Irtibat artinya ada keterkaitan. Ya, wa at-tanasubi, ada tanasub. Tanasub itu juga keterkaitan atau kecocokan. Bahasa tepatnya kecocokan. Namanya siapa mas? Namanya Fauzan. Masya Allah. Artinya kemenangan yang sangat besar. Fauzan aziman. Kemenangan yang besar. Namanya siapa? Namanya disebutkan dengan Abdul Samad, Abdul Hamid, Abdul Jabbar. Itu mahanya Allah, yakni hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha macam-macam nama. Abdul Malik. Itu ada keterkaitan dan ada tunasib, kecocokan. Karena mengandung yang namanya apa? Doa. Mengandung yang namanya doa. Wal qarabah. Adanya kedekatan antara qawalibul asya wa haqaiquha. Qawalibul asya, sesuatu yang dibalik nama itu dan hakikat dari nama itu.
Masya Allah. Ya. Namanya Rafiq. Orang yang lemah lembut. Dia harapkan dia punya jiwa yang lemah lembut. Tapi dalam kenyataannya kasarnya luar biasa. Ngomongnya tos, plak-plak. Jenengannya lemah lembut. Terbalik. Ya, terbalik. Seharusnya dia pahami namamu Rafiq. Memiliki kelemah lembutan. Lemah lembut itu sesuatu yang indah. Nabi mengatakan, alaikum birrifqi. Hendaknya kalian bersifat dengan sifat kelemah lembutan. La yakunu fi syai'in illa jannah. La yakuna rifqu fi syai'in illa jannah. Tidaklah sikap lemah lembut diletakkan pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasinya. Akan menjadikannya baik. Orang ini nggak paham. Padahal ini adalah bahasa Arab. Keras otaknya. Padahal diharapkan lemah lembut. Ada nama sahabat Shaddad. Tahu Shaddad? Ibn Aus. Shaddad secara arti keras. Shaddad artinya keras. Tapi bukan itu yang dimaukan. Kamu harus berjiwa keras. Bukan. Itu hanya semata mengambil nama dari seorang sahabat Nabi Shaddad. Bisa dimengerti? Nah, kadang namanya nama Nabi. Namanya siapa? Ibrahim. Masya Allah. Kamu tahu Ibrahim siapa? Abul Anbiya. Bapaknya para nabi. Semua nabi setelah Ibrahim dari keturunannya. Ibrahim Abu Tauhid. Bapaknya Tauhid. Masya Allah. Namanya siapa? Saleh. Nabiullah Saleh. Dan yang lainnya. Itu semuanya ada qawalib dan hakikatnya. Qawalib makna di balik nama tersebut dan hakikat nama tersebut. Ya. Namanya siapa? Bejo. Bejo. Apa itu bejo? Beruntung. Mungkin orang tua karena tidak paham bahasa Arab, bejo. Padahal bahasa Arabnya fauz. Ozan bisa. Fauzi bisa. Ya. Faza bisa. Faza. Seorang yang beruntung. Sukses. Fauzan keberuntungan yang besar. Fauzi keberuntunganku. Faleh. Orang yang bahagia. Kalau fallah petani. Harus paham ya. Faleh. Wah Masya Allah. Kalau fallah malah petani. Ya. Hadul makan semuanya dipaskan. Cari nama yang tertepat. Sehingga nama ini bagian dari hak anak. Kalau sampai kita beri nama dengan nama yang jelek, anak itu berontak. Apa salahku Pak? Kok namanya jelek banget kayak gini? Dia akan berontak, karena itu haknya. Dan kalau sampai anak itu tahu namanya jelek, dia berarti wong tuaku panjang aku kepengen jadi jelek dia ya. Is dadi elek bela rasa ngaji. Namanya is kadung elek. Maka hati-hati. Nah. Hadul makan. Kemudian beliau juga berbicara ma bainal arwah wal ajsam. Antara roh, jiwa dan jasad. Kadang-kala keterkaitannya besar. Nama yang baik memberikan ketenangan dalam hati. Kalau nama yang jelek membuat kesesaran dalam hati. Fa'alal abi, kita langsung masuk ke yang bawahnya, maka wajib bagi setiap bapak ayyabta'ida anil asma al-muharramah, untuk menjauhi nama-nama yang haram. Apakah ada nama-nama yang haram? Ada. Nama-nama yang dilarang dalam agama kita. Atau allati la taliq bil muslimin. Atau nama yang tidak layak sebagai seorang muslim. Namanya kok nama seperti itu. Nama artis kufar namanya. Saya tidak tahu
Kadangkala ada orang ngefans sama bintang film Korea umpamanya, anaknya dinamai dengan nama itu. Ke Korea-Koreaan, ke Jepang-Jepangan. Namanya siapa? Suike. Tahu suike? Kodok gitu. Tapi kan bagus suike gitu. Makanan itu makanan yang bahan bakunya kodok hijau. Begitu dia besar namanya siapa? Mas Suike. Kodok kamu. Karena kodok itu bahasa Jepangnya suike. Waduh, saya disuruh jadi peternak kodok apa ya? Malah ramah hujan. Sok-sokan tapi tidak tahu artinya. Ya. Carilah nama yang baik. Jangan nama yang haram atau yang tidak sesuai dengan kaum muslimin.